Shalom, salam sadis, salam merah, merah lagi ya. Ya udah memang kita prediksi, kita analisa ya begitu. Seperti saya bilang kemarin, kalau dia kemarin kan banyak ada yang prediksi di 7,2 atau 7,3, CNBC 7,2 ya. Itulah. Kalau dia di posisi itu kemarin mungkin masih dia akan di 44, 45 Bitcoin. Ya kan mungkin juga bisa ke 46 naik. Tapi begitu 7,5 keluar resultnya ya kan ya, tertinggi dalam 40 tahun ini dia punya inflasi ya dalam 40 tahun tertinggi ya. Nah, ini juga saya mau kasih masukan ya, di Indo tuh politik sangat kotor masih ini. Sebenarnya presiden sama kabinet menteri kerja udah sangat baik. Kondisi begini ya di dunia ini nggak ada yang hebat, nggak ada yang pengalaman ngadepin serangan pandemi, ekonomi morat-marit ya. Termasuk saya salut sama presiden kita Pak Jokowi. Inflasi untuk Indonesia itu kita lihat di CPI-nya 2,2, itu bagus sekali terjaga gitu ya. Tapi ya namanya orang Indo masih juga banyak kurang pendidikan, nggak taunya demo. Padahal pemerintahnya udah kerja ini loh ya, dibanding banyak negara-negara lain gitu ya, termasuk katanya negara maju, malah banyak mereka nggak bisa ini handle inflasi gitu ya. Jadi ini kita seharusnya harus apresiasi rakyat Indonesia tuh seharusnya apresiasi pemerintah udah kerja bagus gitu nahan laju inflasi. Karena kemarin saya sempat lihat bentar, saya cek ya inflasi di beberapa negara, saya cek lihat Indo, wah Indo 2,2 bagus loh ya. Anyway, jadi market hari ini udah merah. Ini saya buat video BTC di 42.980 minus 1,9%. Market cap 1,952, BTC dominance 41,7. Ini di CMC. Ini kok beda selalu ini ya. Sekarang CoinGecko bedanya banyak lagi ya. Di CoinGecko ini masih 2 triliun, 2,005. BTC dominance-nya di 39,7. Beda jauh lagi. Nggak tahu lah mana patokan orang ini, gimana ngitung ya, nggak jelas ya. Udah forget it itu ya. Kita hari ini bahas. Jadi kemarin setelah diumumkan seperti kita prediksi, memang kalau dia 7475 bakal merah market gitu kan. Karena kenapa? Nah, saya sekalian mau jawab. Ada yang nanya, kok katanya ini Bitcoin hedging untuk inflasi ya kan, kok malah inflasi naik kok turun? Ya memang dia harus tuh, dia udah naik sebagai hedging apa. Tapi market ini kan namanya udah over, dia Federal Reserve dia harus melakukan perketat keuangan. Nah, maka apa yang terjadi? Market akan terbanting. Ya, pelaku pasar begini. Kenapa market akan terbanting? Ini begitu inflasi ini kita lihat hasilnya ya, 7, itu sudah pasti Maret itu Fed akan lakukan double taper. Setelah double taper itu dia pasti akan naikkan suku bunga. Hike itu hike rate-nya berapa? Mereka juga masih perkiraan ya. Kenapa market akan jatuh? Karena selama ini dia print money, Fed ini kan banyak yang sakit tuh, dia suntikin tuh, termasuk bank-bank itu, banyak kasus lah bank-bank itu juga semua. Itu kan Fed yang suntik ya, company besar ini dibeli bond mereka ya kan. Jadi dia belanja. Nah sekarang dia mau bersihkan balance sheet-nya bond-bond itu ya. Terus juga dia perketat keuangan. Maka dia akan lakukan double tightening. Kan dari bilang akan lakukan double tightening ya kan. Perketat, double perketat gitu ya. Jadi istilahnya udah nggak ada free money buat mereka ya. Untuk pemain-pemain pelaku pasar, hedge fund itu, bank-bank itu, untuk saat ini nggak ada ini lagi
free money dari Federal Reserve, ya. Federal Reserve mau tarik balik peredaran uang itu yang udah banyak itu harus tarik balik, ya. Nah, tarik balik apa? Jadi bond-bond yang udah mereka beli dari bank-bank company itu, nih, gua jual balik nih, lu harus tebus gitu, ya. Nah, semua ini kan butuh dana lagi mereka. Jadi mereka harus jual asetnya, ya. Nah, dengan jual asetnya, maka market drop akan merah. Ya, kemungkinan kalau dilihat sekarang ini pelan-pelan merahnya. Sebagian entah yang institusi mana, bank mana, mulai lepas-lepas aset mereka, ya kan? Industri tech yang pakai uang bank, pakai putar, semua harus saling inilah. Jadi, peredaran uang itu suntik-suntik, tebar-tebar uang itu di stop sekarang. Jadi terpaksa mereka ini harus jual aset untuk putar, ya, dan bayar hutang atau beli balik bond mereka gitu. Maka market akan merah. Udah. Dan nah ini kemarin ada yang komen, saya ada lihat sangat-sangat bodoh, sangat ini. Saya yakin Maret akan pump katanya. Kalau udah bandar ini masa terbuka sekali, ketahuan sekali akan ini market. Jadi kita harus kebalikan kata. Ini udah taksir kayak udah main togel aja mereka. Jadi kalau kalian ini saya ingatkan jangan terpengaruh yang begitu-gitu ya. Ini jelas market ada analisanya ya, dan terukur apa yang kebijakan yang mereka lakukan, mereka udah sampaikan. Nah, mereka udah sampaikan, istilah dia kasih kalian step. Pelaku-pelaku pasar, para asset manager, para company, para hedge fund tuh, gua udah kasih tahu nih tanda-tanda kalian yang harus ambil langkah gitu. Jadi dan lagi petinggi-petinggi Federal Reserve sekarang, Federal Reserve di Amerika itu kan dia termasuk state-statenya ada gitu ya. Terus juga orang-orang dari FOMC itu kebanyakan hawkish. Jadi sudah dipastikan ini market ke depan pasti akan merah. Karena dia tidak peduli market crash, karena bagi mereka ini udah pernah terjadi. Ya. Jadi crash itu udah pernah terjadi. Nanti pelan-pelan recovery balik. Itu pola pikir mereka. Ya. Jadi udah kita yakin di Maret sampai April, antara Maret sampai April, di situ timing mereka itu pertama mereka ambil action, di situ market akan merah. Tapi merah sampai kemana kita nggak tahu, karena pelaku pasar mungkin mulai sekarang udah ada yang lepas gitu ya, pelan-pelan, mungkin nggak terlalu ini, ya, mungkin nggak seperti bantingan ini, bisa saja kayak kejadian waktu tahun 2020 Maret itu karena tiba-tiba lockdown langsung banting gitu ya. Itu karena ini tiba-tiba kan nggak pernah kejadian negara-negara pada lockdown gitu ya. Yang nggak tahu kita lihat lah ya. Yang jelas market ini akan turun. Kemungkinan begitu kalau saya lihat ya. Jadi sementara itu maka kripto akan melempem sementara ya, akan mungkin turun karena nggak ada dana yang masuk gitu ya. Paling mungkin trader-trader ya, bandar-bandar, main-main kecil, retail investor dikit. Untuk sementara institusi yang ada putar-putar uang bank harus setor bank harus beli balik bond dari Fed selama disuntik. Jadi itu ada putarannya gitu ya. Jadi sementara mereka nggak belanja, mereka harus jual. Nah, tapi ini kan istilah seperti yang saya ngomong. Ini Federal Reserve, ini ekonomi yang mereka jalankan ini sudah dari lama gali lubang tutup lubang. Ya kan, dulu udah pernah inflasi juga, tapi ya nggak setinggi kali ini karena dengan pandemi, lockdown begitu, spend banyak money, akhirnya ya terlalu tinggi. Nah, dulu juga udah pernah mereka turunkan suku bunga,
ya kan? Jadi eh, sama, kalau polanya kelihatan sama, mereka akan malah kali ini mereka akan ketat gitu. Karena saya ada lihat interview eh, Presiden Fed yang di Virginia, Richmond, dia udah ngomong juga, memang keceplosan. Dia ada bilang keputusan tahun kemarin Fed, maksudnya dia ada ngomong Jerome Powell sebenarnya salah gitu ya. They make wrong decision katanya ya. Tapi setelah dia sadar, dia ngomong, dia ralat lagi, bukan wrong decision. Mungkin karena kondisi gini ya, tidak tepat keputusan yang diambil dia. Jadi sebenarnya udah tahu mereka tahun kemarin itu melakukan salah dalam menangani ini. Dia terlalu anggap enteng, oh dia pikir masih bisa dia tangani. Maka Jerome Powell tahun kemarin masih confident, gua the end of the year 2021 gua akan tekan mungkin bisa ke 22 sampai 2,2 sampai 2,4% gitu inflasi kan. Ternyata nggak bisa melaju, ya kan, malah melaju gitu. Nah, udah pasti, maka saya lihat interviewnya itu kemarin itu, saya lihat interviewnya Presiden Fed yang Richmond, dia udah ngomong seharusnya tahun kemarin udah tarik pelatuk. Nah, jadi tahun ini udah jelas pasti Maret ini dia tarik pelatuk gitu. Ya, kalau udah dia tarik pelatuk, ya udah pasti market akan dump. Ya, seberapa kita nggak tahu buangannya gitu. Masih kita lihat pasti ya mungkin lumayan juga lah. Karena harus bersihkan balance sheet gitu ya. Ya ini mungkin proses, mulai sekarang ini proses mereka tiap ini, dan juga Eropa sendiri sekarang kalau saya baca berita di Eropa juga, Eropa udah duluan loh. Eropa ECB ya, Europe Central Bank, itu orang-orang tim mereka lebih hawkish lagi, maka mereka one step lebih cepat mereka naikkan suku bunga gitu, dan balance sheet mereka udah ini ya. Makanya saya lihat berita kemarin kalau nggak salah itu dia punya bond yield udah ditulis bond yield tantrum itu udah upset, udah mulai ini ya. Nah itu semua ada proses efeknya gitu ya. Jadi makanya untuk sementara ini market mungkin ya sideways merah, mungkin pelan-pelan. Gua rasa untuk mulai sekarang turunnya pelan-pelan, nanti bandar mainkan naik dikit, ya, turun balik gitu. Mungkin sementara ini stylean bandar ya, sideways gitu. Jadi saya rasa juga ini dalam 2 hari ini juga market mungkin akan turun ke 40-41 di key support situ dia main gitu ya, 42. Jadi lihatlah, kalau yang udah beli bear ya tahan dulu, kayaknya masih bisa ke bawah nanti cuan ya. Jadi nggak ini terus ada loh, kata Koryo kan kalau inflasi ini nanti lengthening makin jalan. Iya, nanti tunggu setelah dia tangani ini ya, dia ini seperti saya bilang, gali lubang tutup lubang kan. Nah dia udah tutup lubang ini, nanti dia butuh dana lagi. Dia harus print lagi. Nah saat print lagi, istilah sekarang ini mesin dimatikan ya, nanti kalau dia print lagi itu mesin on lagi, inflasi naik lagi gitu. Nah mulai laju lagi nih market ya, kripto melaju lagi gitu. Nah itulah mungkin apakah di akhir tahun ini lengtheningnya atau awal 2003 bisa aja. Kalau dia udah ini, dia pikir dia udah tekan, udah aman ya kan, udah mulai lagi, dia suntik lagi, dia print lagi ya. Nah begitu print lagi, inflasi naik lagi. Nah pakai baru on lagi mesinnya, panas lagi ya. Nah kripto naik lagi tuh ya, nanti market naik lagi gitu ya. Jadi begitu dia cara kerja selama ini tuh ya begitu ya. Karena selama mereka print money itu, inflasi cara tangani mereka, dia sebenarnya nggak ada exit way. Sampai sekarang itu mereka belum temukan jalan exit keluar dari ini masalah ini. Jadi ya akhirnya begitu terus.
ya. Eh, jadi mudah-mudahan hari ini yang saya sampaikan udah bisa paham. Ada yang tanya ya kan, mungkin penjelasan saya singkat, sangat simpel untuk Anda pahami kenapa market akan merah. Itu alasannya, dia akan nggak ada dia tarik peredaran uang, jadi nggak ada suntik, nggak ada free money lagi berputar, dan mereka yang dulu kena suntik harus beli balik bon-bon yang dibeli dari ini, dia harus bersihkan. Nah, nanti setelah ini mungkin setelah naikkan interest rate berapa kali, ini juga lagi dibahas berapa poin mau mereka naikkan gitu. Itu juga sangat berefek ke market juga ya. Terus nanti tahun ini berapa kali? Menurut Goldman Sachs ada 5 sampai 6 kali ya kalau nggak salah. Ada lagi bank apa sampai 7 kali katanya. Nggak inilah ya. Kalau saya rasa tahun ini Fed mungkin 2 sampai 3 kali lah. Dia juga nggak boleh terlalu sembarangan naikkan interest rate karena resesi ya. Itu efeknya resesi akan dalam lagi gitu ya. Jadi itu semua ada hitung-hitungannya, maka mereka sangat hati-hati. Kondisi mereka yaitu gali lubang tutup lubang dalam kondisi buah si malakama. Makan mati bapak, nggak makan mati ibu. Jadi selalu ada harus yang dia korbankan. Nah, kalau dia nanti double taper dilakukan, ya kan, dan interest rate dilakukan, nah istilahnya itu dia ambil yang efeknya itu market harus crash merah ya. Wall Street akan dump merah gitu. Itu yang biasanya terjadi begitu ya. Nanti kalau udah dia bisa dia tekan, inflasinya turun ya kan. Nah, baru nanti dia lihat udah aman. Ini yang dapat udah teriak-teriak lagi, udah dia print lagi, dia ini dia print uang lagi ya kan, dia suntik lagi. Belum lagi ini kan nanti gejala mau perang ya kan, militer butuh budget banyak lagi, Biden suruh print lagi. Jadi itu sekarang mesin dimatikan, mesin print, dan nanti mesin kalau dihidupkan lagi ya nanti naik lagi gitu ya. Paham ya? Jadi untuk sementara ya begitu, selalu saya ingatkan hati-hati di market, jangan sembarangan, terus juga bukan nebak-nebak buah manggis gitu ya. Oh, kalau bandar udah diumumkan semua orang udah tahu akan dump, nggak mungkin, pasti kebalikan. Come on man, ini bukan main togel ya, bukan apa, itu analisis ada hitung-hitungannya. Justru mereka berikan sinyal, gua mau lakukan ini loh, kalian harus siap-siap gitu. Jangan nanti nangis istilahnya kan, jangan lo bilang komplain gua rugi sekian, gua sangkut sekian ya, Fed nggak mau tahu lagi. Gua kan udah kasih ancang-ancang, gua udah kasih sinyal, istilahnya begitu. Paham ya? Jadi begitu aja video saya hari ini. Have a nice weekend. Salam Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.